Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Generation. Di sini udah sama aku Rinty Soradinanti sama teman aku Adira Tainia. Jadi di sini tuh kita mengikuti lomba dalam rangka podcast Parlemen Pengabdi 2021 DPRD Provinsi Jawa Barat nih. Wah, keren banget ya. Ya keren banget nih. Sebelumnya nih aku pengen nanya ke kamu. Kenapa? Kamu tahu gak Pancasila? Coba dong tolong sebutin. Nah, aku tahu banget nih. Aku sebutin nih ya. So. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, emang kenapa sih kamu nanya kayak gitu? Nah, karena topik kali ini tuh menyangkut sila ketiga, yaitu apa tuh? Persatuan dan Kesatuan Indonesia nih. Oh. Nah, sebelumnya topik lengkapnya itu kayak gini. Peran generasi milenial dalam persatuan dan kesatuan di Indonesia, Rin. Wih, menarik banget ya topik kita hari ini. Nah, terus kamu tahu menurut kamu nih pengertian peran generasi milenial dalam membangun persatuan dan kesatuan di Indonesia? Nah, untuk menurut aku sendiri ya, generasi milenial itu merupakan generasi yang dimana generasi tersebut menguasai teknologi informasi ya, dan di generasi tersebut berperan sebagai agent of change ya, atau agen perubahan ya. Dimana pada generasi tersebut itu merupakan masa dimana kita sudah mulai bertransisi nih kegiatannya dari yang mungkin sebelumnya bersifat konvensional ya, bersifat offline, kemudian perlahan mulai beralih menuju ke online ya, menuju ke dunia digital. Nah, aku mau nanya nih, menurut kamu mengapa sih peran generasi milenial itu sangat penting dalam membentuk persatuan dan kesatuan di Indonesia? Nah, kata aku nih itu penting banget sih, karena generasi milenial ini atau generasi ini tuh pasti akan menjadi sosok yang memimpin negara di masa depan nanti. Betul banget. Mereka tuh akan memimpin dunia perpolitikan, perekonomian, perpasangan atau apapun ya, itu. Di segala bidang ya. Di segala bidang, karena dan mereka juga harus membutuhkan ilmu yang banyak juga nih. Betul. Kayak wah, parah banget sih ini. Terus aku pengen nanya nih ke kamu, Rin. Ya, apa tuh? Apa sih peran generasi milenial untuk membangun gitu? Nah, seperti yang udah aku sebutin tadi ya, generasi milenial merupakan generasi di mana dia merupakan generasi yang menguasai teknologi ya. Dan menurut aku peran generasi milenial di sini adalah memanfaatkan teknologi untuk menggunakannya menjadi media pemersatu bangsa Indonesia. Nah, contohnya nih ya, yang paling dekat dengan kehidupan kita Dir, yaitu media sosial ya. Nah, di media sosial itu banyak banget kan informasi yang beredar gitu. Dan dengan seiring berkembangnya teknologi ini, informasi semakin mudah untuk didapatkan. Tentu saja itu ada sisi positifnya. Dan ada sisi negatifnya juga. Ada banget. Dan di mana sisi negatifnya itu berita hoax gampang banget kan kesebarnya. Dan di sini peran generasi milenial itu untuk sebagai apa sih gitu? Peran generasi milenial di sini sebagai pemutus rantai dari penyebaran berita hoax tuh Dir. Nah, kamu ada contohnya nggak sih? Ya, contohnya itu menggunakan media sosial dengan baik gitu. Jadi generasi milenial membuat sesuatu yang inovatif dari media sosial, dari teknologinya generasi milenial kemudian menciptakan inovasi program kerja yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan di Indonesia tuh Dir. Benar. Nah, menurut kamu nih, bagaimana cara untuk generasi milenial mengimprove diri agar membangun persatuan di Indonesia? Oke, menurut aku sendiri nih ya, gimana tuh? Kita harus banyak-banyak kayak baca buku, karena ada pepatah yang mengatakan kalau buku itu jendela dunia. Kalau misalnya kita tanpa buku, kita bagaikan air tanpa, pokoknya hampa lah. Kayak gitu, hampa. Nah, dan terus juga kita harus menerima masukan dan saran, dan kita juga harus berpikiran out of the box. Ya. Dan toleransi juga sangat dibutuhkan ya. Iya, sangat-sangat dibutuhkan. Apalagi Indonesia itu berbagai macam suku, bangsa, ras, agama, dan antar golongan. Jadi ini tuh toleransi itu penting banget ya. Tapi kita tetap damai gitu kan, karena ada toleransi. Kita damai karena toleransi. Bener banget. Banyak banget kan ada yang mungkin suku-sukunya. Nah, aku setuju banget sih sama yang tadi kamu ngomongin yang tentang menerima masukan-masukan baru. Nah, itu sebenarnya bisa menjadi salah satu masukan juga ya untuk generasi milenial untuk lebih inovatif lagi menciptakan program kerja yang dapat menyatukan generasi bangsa Indonesia. Nah,
Untuk generasi milenial di luar sana, aku punya pesan nih. Apa tuh? Untuk menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Bijak. Ya. Tentunya untuk menggunakan media sosial tentu ada sisi positif dan negatifnya, Negatif. dan Kita harus pintar memilah ya. memilah dan memilih. Aku harap di sini kita sebagai generasi milenial dapat menjadi agen untuk memutus rantai penyebaran berita hoax nih. Dan dari aku yang aku rasain ya, selama aku di Indonesia tuh, kesan yang aku rasain tuh kita tuh berbagai macam suku, bangsa, tapi kita tetap damai loh. Iya. Kayak banget gak sih, karena kita berpegang teguh terhadap Toleransi itu tadi, toleransi penting banget penting ya, banget ya, berarti. harus banget berpegang teguh. Dan terusin gimana? Oke, sekian podcast dari kita. Terima Ya. kasih untuk yang udah menonton dari awal sampai akhir. Tadi percakapan kita seputar sila ketiga Sila Pancasila ketiga. ya, dan hubungannya dengan generasi milenial. Iya. Oke. Akhir kata, aku Rinti Soladinanti sama teman aku. Adila Ardenia. Kita berdua pamit undur diri. I'll see you on the next podcast. Bye bye. Bye-bye.